Nabi Muhammad gak perlu. Toh, kan gak perlu. Berkat karena perjuangan umatnya Nabi Muhammad, kalian bisa hidup tenang di Nusantara ini, dimerdekakan. Kalian itu enak hidup karena umat Nabi Muhammad kemudian memperjuangkan mengusir Kristen dari Nusantara. Paham tak? Muhammad siapa ya? Paham tak? Umatnya itu yang mengusir penjajah Kristen dari Nusantara ini sampai kau hidup enak di Indonesia. Paham kau? Ya. Mulutnya lamis, mulutnya kayak cewek. Sayang kalau nabiku dihina. Tak ada manusia di depanku. Kalau apalagi orang-orang kafir laknat kayak kalian. Kan bisa diskusi tanpa menghina Nabi kan? Seperti kami tidak pernah menghina Tuhan kau kan? Nah, harusnya kau itu hargai kita salam. Mana? Coba saya di mana? Buktikan kalau saya pernah menghina Tuhanmu. Tunjukkan ke saya. Kau itu yang menghina Tuhanmu. Inilah anak domba. Siapa anak domba di situ? Yesus. Kau yang menghina Tuhanmu seperti binatang. Inilah anak domba katanya. Domba itu apa? Malaikat atau binatang? Binatang. Kalian sendiri yang mengatakan Tuhan kalian binatang. Paham kau? Karena Anda tidak memahami arti dari anak domba. Saya memang tidak paham. Yang saya paham kalau domba itu binatang. Kalau domba itu apa? Anda tidak memahami konsep. Ya, saya tanya dulu, kalau domba itu apa menurut kami, saudara? Ya, jangan asal ngoceh, Bang. Kalau domba itu menurut saudara apa? Kue lapis. Domba itu apa? Domba itu apa, Mas? Mas, domba itu apa, Mas? Mas, domba itu apa? Hanya orang gila yang tidak mau mengatakan bahwa domba itu binatang. Itulah Tuhanmu kau katakan selepel dengan itu. Oh, itu hanya perumpamaan. Berarti kau mengumpamakan Tuhanmu dengan binatang. Itulah agamamu. Ya karena setan sesungguhnya itu kamu, Zuma. Oh enggak dong. Kalau saya setan, berarti saya mau agar Yesus disalib. Musuhnya Tuhan Yesus itu kamu. Yang mau Yesus itu disalib setan dan anak-anaknya. Kata siapa? Kata Yesus. Tertulis di mana? Di Yohanes 8. Iblislah yang menjadi bapakmu sehingga kamu mau membunuh aku. Berarti yang membunuh Yesus dan yang menginginkan pembunuhan dan yang mengimani pembunuhan terhadap Yesus adalah anak-anak tuyul. Itulah kamu. Habis itu kau tampil di sini seperti orang baik-baik. Wah, anak setan mau nyamar jadi orang baik. Mana bisa? Anak setan mau nampil baik-baik menasehati di sini. Jangan menghina fisik. Iman orang lain. Jangan menghina fisik. Bagaimana kalau saya mengatakan jangan bunuh Tuhan? Udahlah ya Mas. Banget ya. Mas, belum udahlah. Anda sempurna Zuma. Apa? Emang Anda? Kenapa Mas? Emang aku sempurna? Aku memang nggak sempurna. Tapi paling tidak aku tidak menganggap Tuhanku seimbang seperti binatang. Oke? Apapun yang Anda katakan, paling tidak saya tidak menyetarakan Tuhanku dengan binatang. Apa lagi? Kenapa Mas? Setan yang sesungguhnya itu kamu, Zuma, Bang Zuma. Oh, saya setan. Berarti wajar dong kalau si setan mengatakan Gigi Sugigi, Pastor Gigi. Musuhnya Tuhan itu hanya setan. Anda menghujat Tuhan kami, menghina Tuhan kami. Di mana saya menghujat Tuhanmu? Tunjukkan dalilnya. Saya menghina Tuhanmu di mana? Karena Anda menyamakan Tuhan kami dengan binatang hantu. Martinus, di dalam kitabmu dikatakan inilah anak domba yang akan menghapuskan dosa dunia. Yohanes 5 nomor 20, Yohanes 2 nomor berapa itu? Yohanes 2 nomor 29. Martinus. Kitabmu yang menyetarakan di dalam Wahyu 5 nomor 6.
Aku melihat binatang bertanduk 7 bermata 7. Itulah ketujuh roh Tuhannya Kristen. Para kali siapa yang mengatakan itu? Kitabmu. Itu Cak Kangkung. Jadi kalau Anda menarasikan kenapa setiap kali Anda live, topik pembahasan kamu itu cuma tentang Bible dan iman orang lain? Karena Al-Quran membahas Bibelmu. Gitu. Iya dong. Udah bahas aja Al-Quran lo. Ya Al-Quranku justru itulah Al-Quranku yang saya bahas. Gitu. Al-Quran saya menjelaskan tentang kitabmu. Begitu Cak Kangkung. Jadi kalau Anda bertanya tentang kenapa bahas Bible, Al-Quran ku mengatakan apa? Wa inna minhum lafariqa yalwuna alsinatahum. Itu jelas itu. Oke. Ya udah bahas aja ke Quran kamu semua. Ini Al-Quranku yang sedang kubahas. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab, agar kamu menyangka bahwa yang dibaca itu adalah dari Alkitab, padahal itu bukan dari Alkitab, dan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Itu Quran saya itu yang mengatakan. Jadi yang kau baca itu, yang kau sebut Alkitab itu bukan Alkitab. Begitu Cak Kangkung. Al-Quran saya mengatakan ini. Quran surah Ali Imran ayat 78. Lu mau apa? Jadi kalau saya bahas kitabmu, kan Al-Quran saya membahasnya. Begitu Cak Kangkung. Jadi lain kali tanya pastor-pastormu ya, jangan tanya pastormu gini, saudara Cak Kangkung, tanya pastormu kalau mau diskusi dengan Bang Suma, lain kali jangan cuma modal gigi ya, harus pakai ilmu. Jangan modal gigi, harus pakai ilmu. Dan jangan satu lagi, jangan pernah menyinggung atau menghina nabiku, Nabi Muhammad. Oke? Jangan samakan di agamamu. Jangan samakan di agamamu. Jangan samakan di agamamu. Agamamu berdiri dari penghinaannya terhadap Tuhan, terhadap utusan Tuhan. Baru berdiri agama kau. Kalau tidak ada kutukan terhadap anak Maria, nggak ada agama Kristen. Agamamu berdiri dari hasil kutukan, hasil hinaan, penistaan terhadap utusan Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Jangan samakan itu dengan agama kami. Jadi tanya, kamu punya pastor, kalau nantang lain kali, jangan modal gigi, pakai ilmu, jangan menghina nabiku. Camkan itu baik-baik. Oke? Kalau itu kalian tidak lakukan, kita diskusi baik-baik. Saya bisa kok diskusi dengan baik-baik. Saya sudah buktikan, saya dengan pastor, dengan pendeta, setinggi apapun pendidikan, saya bisa berdiskusi dengan baik. Yang penting jangan menghina nabiku. Jangan menghina Nabi Muhammad. Oke? Karena itu setara dengan nyawa kami. Pahami itu. Kalau situ menghina duluan ya beda cerita dong Zuma. Mana saya menghina Cak Kangkung? Di mana saya menghina? Jelas-jelas kamu duluan menghina. Mana saya menghina Cak Kangkung? Di mana saya menghina? Gak ada saya menghina. Gak ada. Justru kalau Anda sadar ya, kalau Anda sadar, Yohanes 28 nomor 28 itu menghina Islam. Paham? Coba saya bacakan ayatnya samamu ya, supaya kamu itu sadar bahwa agamamu itu adalah agama penghina, penista, agama Kristen itu. Yohanes 20 nomor 8, apa yang dikatakan di sana di kitabmu? Thomas menjawab dia, ya Tuhanku, ya Allahku. Tuh. Penghinaannya tuh agamamu itu, penghinaannya agamamu itu kepada Islam itu sangat luar biasa, dan itu secara terstruktur, paham? Masa manusia yang ditombak lambungnya disebut sebagai Allah di situ? Harusnya kan bukan Allah di sini. Harusnya kau sadar itu. Harusnya agamamu sadar ini menyakiti umat Islam. Apa salahnya sih kalau kau menulis di sini, ya Tuhanku dan Tuhanku? Kenapa harus Tuhannya umat Islam disebut-sebut di sini sih? Kenapa? Hah? Kalian tidak bisa makan babi kalau nggak pakai nama Allah di sini. Nggak bisa gereja kalian untuk menikahkan sesama sejenis kalau nggak nyebut nama Tuhan yang umat Islam di situ. Nggak bisa. Kau sebut aja ya Tuanku ya Dewaku. Kan di situ aslinya kan Theos. Theos bahasa Indonesianya apa? Dewa. Kenapa harus Tuhan umat Islam sih?
Inilah kalian tidak pernah sadar. Nggak pernah sadar. Selalu merasa tersakiti. Selalu merasa paling benar. Selalu merasa anak Tuhan. Ditanya malah marah. Ditanya malah tersinggung. Ditanya malah merasa dia yang paling terzolimi. Kau buka kitabmu sekarang, baca itu Bibelmu. Yesus disebut sebagai anak Allah di situ kan, bahkan disebut sebagai Allah di situ kan. Kira-kira siapa yang di dalam Bibelmu itu yang disebut Allah di sana? Itu adalah Tuhannya umat Islam. Kamu ambil kata Allah, kalian ambil secara agama, secara lembaga kalian itu. Tidak pernah sadar. Mau enggak namanya Yesus dimasukkan ke dalam terjemahan Al-Quran? Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Mau enggak? Dan itu pun tidak salah kan? Karena di dalam Galatia 3 nomor 13 dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati di atas tiang salib. Siapa yang terkutuk? Yesus kan? Salah nggak kalau saya mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kemudian dengan menyebut nama Allah yang Maha Kasih, yang Maha Penyayang. Kemudian aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Boleh kan? Boleh. Kenapa? Karena di kitabmu dia terkutuk. Ya aku berlindung dari manusia terkutuk itu. Boleh kan? Tapi kami tidak melakukan itu. Kami menghargai kalian. Tapi kalian ada menghargai kami? Enggak. Yohanes 20 nomor 28 jelas sekali penghinaan kepada kami umat Islam. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku, ya Allahku. Harusnya di situ ya Tuhanku, ya sembahanku, atau ya Tuanku, ya dewaku. Karena di situ original teksnya adalah teos. Ini kalau diluruskan dengan kayak begini, oh paling tersakiti, oh lapor, penghina, penghujat. Kau tidak lihat kitabmu itu, menghina Allah, menghina Tuhan kami. Hah? Dari mana Kristen mengambil kata Allah? A-L-L-A-H itu dari mana? Dari Yunani, Cahayu, pembohong, pendusta. Dari mana? Dari bahasa Arab, pembohong, pendusta. Itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kalian gak pernah sadar kan? Karena umat Islam itu terlalu sayang, terlalu sabar selama ini. Kau pakai nama Allah itu dengan kau tipu-tipu membacanya, ya Allah. Biar tidak ketahuan bahwa itu Tuhannya umat Islam, cara kalian baca apa? Allah. Itulah kalian. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Seburuk-buruknya makhluk itulah kalian. Ya, jadi sekali lagi saya katakan, pesan sama pastor atau pendeta kalian yang mau berdiskusi, jangan menghina Tuhan saya, jangan menghina Nabi saya. Diskusinya yang bagus. Oke? Diskusi, utamakan kejujuran, jangan berbohong. Jangan berbohong. Berdiskusi dengan data tanpa bohong. Itu, kalau Anda belum siap untuk itu, jangan nantang Bang Zuma. Jangan. Mending kalian permantap pengetahuan kalian tentang Bible, baru hadapi nanti Bang Zuma. Gigi lebih besar dari pengetahuan, bagaimana ndak kelabakan kalau gitu. Ya, saya kira begitu Cak Kangkung ya. Belajar lagi. Silakan diambil alih Bang Handi atau yang lain, silakan. Pira, bisa nggak sih kamu tunjukkan di mana kami menghina Tuhanmu, yang mana? Coba tunjuk satu data deh, statement Bang Yuma atau kami semua di sini menghina Tuhanmu, yang mana? Kalau data-data menghina Tuhan kami, sembahan kami itu terjemahan udah jelas tadi itu ya. Padahal yang menghina Tuhanmu itu ya tertulis di Bible. Coba kamu baca di Matius
27 sampai 20, Matius 27 sampai 31. Itu Tuhanmu diolok-olok itu. Siapa yang mengolok-olok Tuhanmu itu? Kemudian serdaru-serdaru wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya. Saya mau nanya teman-teman, kalau orang yang ditanggalkan pakaiannya itu nasibnya bagaimana? Ini Tuhan loh ditanggalkan pakaiannya. Kalau ada orang ditanggalkan pakaiannya berarti diapain tuh teman-teman? Artinya ya sendiri ya. Dan mengenakan oh ya, dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Ungu itu identik dengan warna ungu itu identik dengan apa? Tafsirkan sendiri. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mahkota berduri itu apa? Penghinaan atau memberikan apresiasi, penghargaan? Ya penghinaan. Mahkota berduri itu, lu lihat aja deh bagaimana mahkota berdurinya Yunani itu. Lalu memberikan dia sebatang bulu di tangannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya. Lalu memberikan dia dan di hadapannya dan mengolok-olok dia. Salam hai raja orang Yahudi. Mereka meludahinya. Nah, kenapa kamu tidak protes kepada tentara Romawi? Keturunan tentara Romawi ini masih hidup sampai sekarang, ada di Roma. Yang mengeluarkan Bible-mu. Kenapa kau nggak protes sama dia? Hei orang Roma, kenapa kau dulu ludahi Tuhanku? Kenapa dulu kau tanggalkan pakaiannya Tuhanku? Kenapa kau protes sama umat Islam? Bukan kami pelakunya, kucluk. Bukan umat Islam pelakunya yang mengolok-olok Tuhanmu. Tapi pelakunya justru kau dewa-dewakan sekarang. Karena kelakuan dia ini membunuh Tuhanmu secara tragis di tiang salib, kau jadikan momentum menjadikan dia Tuhan menghapus dosamu. Mestinya kau protes juga sama Paulus, dialah yang mengutuk Tuhanmu. Kenapa larinya pelampiasannya kepada kami, kucluk? Kenapa larinya pelampiasannya kepada Banjuma, kepada kami? Padahal pelakunya jelas-jelas di dalam Bible-mu tertulis, tonggos. Hei pastor, mestinya kau marah sama pelaku-pelaku itu. Mereka bersekongkol, orang Yahudi bersekongkol tentara Roma, mengeksekusi Tuhanmu. Mestinya kau protes sama dia, malah kau ucapkan terima kasih. Kami muslim hanya ingin meluruskan, kau anggap pula kami yang menista. Ini kamu ini akalnya taruh di mana, Saprudin? Saprudin lagi. Markus, oi, siapa sih nama aslinya ini Markus ya tapi siapa? Kau baca tuh Bible-mu, siapa yang mengolok-olok? Bukan kami. Pelaku pembunuhan bukan kami. Pelaku meludahi bukan kami. Yang menanggalkan pakaiannya bukan kami. Yang nombak lambungnya bukan kami. Yang ngikat kakinya, tangannya bukan kami. Yang paku tangannya bukan kami. Yang eksekusi bukan kami. Tentara Roma. Sekarang kerajaannya masih ada, bahkan negaranya itu ada yang namanya Vatikan di sana. Kenapa kau nggak protes sama dia? Kenapa kamu nggak protes sama dia? Apalagi dia pelakunya. Kenapa kau melampiaskan kepada Muslim kami pelakunya yang mengolok-olok? Andi. Ya, kenapa bang? Makanya gini aja, mengurusi agama, mau diurusi agamanya. Inilah kita Muncung itu ngomong, kenapa sama kami, kenapa sama si Juma? Kalau karena mulut kalian ya semua itu. Coba kau baca 1 Korintus 1:25. Di situ tertulis ya. Karena diam dulu kau. Dengar dulu mulutmu itu. Nggak usah kau dengar kau. Nggak ngapain sih dengar orang botol. Saya kagak pernah mau mendengarkan orang yang tidak mengerti bahasa Indonesia dan tidak pernah membaca Bible-nya. Saya udah baca data, mestinya kau marah yang saya baca itu. Kami umat Islam tidak pernah terlibat dalam penganiayaan Tuhanmu. Kami umat Islam tidak pernah terlibat dalam pembunuhan Tuhanmu.
Kami umat Islam tidak pernah terlibat dalam hal eksekusi terkutuk Tuhanmu di tiang salib. Kami umat Islam nggak pernah terlibat. Tapi kenapa LAI mempergunakan istilah Islam menista Tuhan kami? 1 Korintus 1:25 coba. Kebodohan dari Allah loh dia maksud. Roh Allah melayang-layang. Yesus anak Allah. Udah aduh, yang melaksanakan pembunuhan, yang menista Roma, tapi pembalasannya kepada Al-Quran. Pelaku merasa korban. Kalian itu pelaku, bukan korban. Kalian pelaku bro, bukan korban ya. Anda yang melakukan. Tapi alhamdulillah banyak yang tersadarkan kok. Ya, jadi baca itu data-data siapa yang mengolok-olok Tuhanmu, siapa yang menanggalkan pakaiannya, itu ya siapa yang meludahi dia. Bukan umat Islam pelakunya. Masih mau ke data besok kabur kan? Jadi tunjukkan aja satu data di mana kami pernah menista Tuhanmu. Di mana kami pernah menista Tuhanmu. Tunjukkan satu data. Yang menista pelakunya tertulis di Bible dengan jelas. Siapakah itu? Yahudi bersekongkol tentara Romawi mempergunakan satu murid yang berkhianat yang namanya Yudas. Umat Islam tidak ada yang terlibat di sana coy. Kenapa sekarang larinya ke kami yang disangka mengolok-olok, disangka menista? Ayolah teman-teman. Saya sarankan kau pergilah ke Roma, protes di sana. Tanya itu Roma. Kesatuannya masih ada sekarang. Masih ada arminya Roma itu. Tanya dia, kenapa kau dulu bunuh Tuhanku? Tanyalah dia. Bukan kami lah pelakunya. Kau tanyalah itu Roma. Ya melalui mungkin Vatikan kek, melalui siapa kek. Ya. Tanya Roma, kenapa kau dulu bunuh Tuhanku secara tragis? Gitu loh. Tanyakan sama dia pelakunya itu, bukan kami loh pelakunya. Kami Muslim tidak pernah terlibat dalam pembunuhan Tuhanmu. Kenapa kau anggap kami yang menista? Berto, saya sarankan kau pergi ke Roma, tanya kenapa kau bunuh Tuhanku. Kau tanya dia, apa salahnya si Tuhanmu dibunuh? Oke. Iya, silakan. Ya. Maksudnya begini, kita itu saling menghargai begitu kan satu sama lain. Jangan kita itu kayak blak itu menghina fisik orang. Tapi kita punya fisik juga begitu. Kita juga manusia. Jadi kita juga itu tahu salahnya di mana. Kita harus perlu cari tahu. Jangan kita langsung mulut kita itu karena tidak bertulang kan langsung blak kan. Nggak enak juga. Mulai lagi bikin syair lagu. Ini baca data aja bro. Dengar dulu sebentar saya mau tanya ini. Apa salah? Dia dengerin. Apa salahnya? Apa salahnya Tuhanmu sehingga dibunuh tentara Romawi? Apa salahnya? Jawab. Dengar dulu. Ini kau jawab lah. Kau jangan bikin lirik lagu di sini. Di sini nggak ada lagu. Tidak, nanti saya langsung ke topik aja. Ini jalan. Langsung ke topik aja. Siapa pelaku pembunuhan Tuhanmu? Siapa pelakunya? Jawab aja. Tidak, sebenarnya saya yang tanya, bukan Anda yang ya tanya. siapa pelaku? Ini kan kau mengatakan tadi kami yang menista Tuhanmu. Nah sekarang saya tanya, siapakah pelaku pembunuhan Tuhanmu? Siapa pelakunya? Sekarang begini, jika Anda prestasi sesuatu, apa sih? Kenapa sih nggak ada orang pinter naik? Teman-teman, kenapa jadi begini sih? Tidak. Kenapa jadi begini? Dengar dulu. Sebenarnya saya mau tanya. Dengar dulu. Saya tanya. Ya, jawab dulu ini. Apa sih? Sudah. Kau mau tanya apa? Sekarang saya mau cari tahu siapa itu Allahmu dan dia berasal dari mana. Bahkan Nabi Isa itu siapa, Nabi Muhammad itu siapa, bahkan Nabi Isa itu lahir di mana. Coba jawab. Oke. Saya minta jawaban. Oke. Allah adalah Tuhan kami yang maha suci lagi maha tinggi. Dia pencipta alam semesta.
tidak berasal, tidak seperti Tuhanmu berasal. Tuhan saya tidak berasal, karena dialah pemilik segala apapun yang ada di atas muka bumi ini. Itu yang perlu saudara pahami. Nabi Muhammad SAW adalah utusannya yang diutus kemudian untuk seluruh umat manusia. Sebagaimana dalam Al-Quran diterangkan bahwasanya beliau diutus kepada seluruh manusia litubayyina linnas. Itu jelas itu. Nah, sedangkan kalau Anda berbicara mengenai pencipta langit dan bumi, ya itulah Tuhan kami, Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Oke? Sampai di sini kamu tidak paham? Masya Allah. Bang Fai, thank you. Ayo, silakan. Satu lagi nih nanya Pak, siapa itu Nabi Isa katanya? Oh, Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam adalah utusan Allah yang datang kepada Bani Israel mengajarkan Injil kepada Bani Israel yang kemudian mau dibunuh oleh orang-orang Yahudi, tapi Allah menyelamatkan beliau dari kematian. Lalu kemudian ada yang menggantikan beliau, di mana penggantinya ini kelak dituhankan oleh orang-orang Kristen seperti Anda. Nabi Isa diselamatkan, penggantinya dituhankan oleh Kristen. Sampai di sini? Sampai di sini? Paham atau tidak paham? Paham atau tidak paham? Masih ada, masih ada. Masih ada. Silakan. Silakan. Iya, silakan. Sekarang jika Nabi itu diutus tahun berapa itu, Bang? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus pada abad ke berapa ya? Ketujuh. Ketujuh. Ya. Oh, Nabi Isa itu dia boleh tahu itu lahir di mana itu, Bang? Kalau boleh tahu tuh. Nabi Isa Tempatnya lahir apakah di negara Malaysia atau di Amerika atau di Indonesia sendiri? di Afrika Utara. Oh, pantasan. Lagi banyak lurusin nanti di premen lagi tuh. Ya, Nabi Isa dilahirkan di Palestina, Yerusalem. Bagian mana itu? Oh, saya tidak tahu karena waktu itu saya sudah berhenti jadi camat di sana, baru dia datang. Oh, begitu ya? Iya. Ini sekali ada yang naik, orang yang tidak punya otak, gimana ini? Tidak, orang yang tidak punya otak itu Nabi Isa itu lahir di mana? Lahir di mana? Begitu. Kan sudah kujawab tadi. Di mana? Di kota Palestina. Bagian mana itu? Saya tidak tahu karena saya waktu itu belum jadi camat. Kalau Anda tidak tahu semua jalan tanya latar balik. belakangnya Nabi Iya, Isa, lunas. jangan Bahkan ditanya dia. salahkan orang lain. Kalau Tuhanmu itu, kalau Tuhanmu lahir di RT berapa, RW berapa, tanggal berapa? Coba jawab. Lahir di negara mana, kecamatan apa, kelurahan apa, RT berapa, Jawab tanggal dulu berapa? pertanyaan saya. Jangan tanya balik dulu, jawab. Gak udah dulu. dijawab tadi. Selesaikan dulu baru sebentar tanya saya juga begitu. Kan kambu koplaknya. Giliran ditanya jangan tanya saya, kau koplak kalau gitu, nggak mau ditanya balik. Selesaikan Koplak kau. Beble, dengar dulu. Nggak ada. Selesaikan dulu Jawab dulu pertanyaan itu, saya. jawab. Nabi Jawab Isa dulu itu. itu Udah, jawab dulu itu. Yesus itu lahir di mana? Jawab. saya yang tanya duluan. Tadi udah jawab, sekarang gantian. Kamu udah dijawab tadi bro, di Palestina, di Bethlehem, udah dijawab tadi sama Banyuma. Kepret nanti kau lu. Udah dijawab tadi. Kau tadi malam udah nangis saya. Sekarang mau gue bikin nangis Nabi lagi. Isa itu lahir di Udah dijawab tadi. Yesus lahir di mana? Yesusnya lahir di mana dia?
Jangan. Itu kan udah aku Itu bilang. nggak jelas. Ada kurang-kurangnya. Nah, saya apa Yesus itu? Menurut Paulus Yesus itu spermanya Bagian Daud. mana itu? Entah mana yang benar itu. Tempatnya itu. Menurut Talmud Yahudi Yesus anaknya Pantera. Nabi Isa itu lahir Menurut di mana? Roh Tempatnya Paulus itu. Yesus spermanya Tempatnya Daud. di mana? Entah mana yang benar ini. Cermin itu tempatnya. Cari Bang Juma. Ntar lu, Udah, Bang yang lain turunin diam aja dulu. orang kayak gini nggak ada ilmunya Bang Pandi ah. Nabi Isa Ganti aja itu ganti. lahirnya di mana? Nggak jelas dia. Tempatnya di mana? Orang idiot Udah, ini, udah, orang udah. idiot. 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 Tadi malam nangis itu lawan saya itu. Sampai gemetaran nangis dia. Sudah dijawab Bang Juma, lahir di Palestina, dekatnya Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ya Palestina. Udah dijawab. Ya nggak jelas lah RT berapa, RW berapa, karena Bang Juma kan dulu udah dipecat jadi camat di sana waktu itu gitu loh.